Halo generasi milenial, kamu tahu kan penggolongan generasi milenial? Generasi milenial merupakan generasi yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996. Nah, generasi milenial dinilai sedang ada dalam masa produktif nih. Namun, ternyata rata-rata generasi milenial memiliki perilaku hidup konsumtif. Kok bisa? Yuk simak informasi berikut ini. Berdasarkan data Indonesia Millennial Report yang dilakukan oleh IDN Times pada tahun 2019, menunjukkan bahwa sebanyak 51% uang milenial dihabiskan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan dana tabungan sebanyak 10,7%, kebutuhan untuk hiburan 8,0%, dan yang terakhir hanya 2% yang digunakan untuk investasi. Dengan melihat data di atas, kita dapat menilai bahwa rata-rata milenial cukup konsumtif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kira-kira kamu termasuk ke dalam perilaku konsumtif gak nih? Tahu nggak sih, dengan perilaku hidup konsumtif, ternyata kita dapat mengganggu pengelolaan keuangan kita nih. Tapi tenang aja, dalam mengatasinya, kita bisa membuat perencanaan keuangan ke depan, seperti membuat list daftar kebutuhan, mengalokasikan dana untuk diinvestasikan, dan memulai hidup yang hemat. Lifestyle hidup konsumtif bisa kita tekan dengan hidup hemat dengan menyesuaikan budget yang udah kita buat, sehingga kita punya dana lebih yang bisa digunakan untuk investasi. Sebagai contoh, kamu bisa aja menggunakan rumus 40, 30, 20, dan 10. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 40% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk kebutuhan hutang atau tabungan, 20% untuk investasi, dan 10% untuk kepentingan sosial. Nah, ngomong-ngomong soal investasi, apa sih investasi itu? Investasi merupakan aktivitas penanaman modal untuk dapat ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar. Sebelum berinvestasi, ternyata kita harus tahu dulu nih profil resiko kita supaya kita dapat memilah dan mengontrol portofolio investasi kita nantinya. Ingat ya, ada hukum yang berlaku dalam investasi yaitu high risk, high return, yang artinya semakin tinggi return yang ditawarkan, maka akan semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung oleh investor. Nah, sebelum kita berinvestasi di pasar modal, ada beberapa produk yang ditawarkan. Yang pertama, ada pasar uang. Nah, ini dinilai cocok untuk investor karena memiliki tingkat profil yang rendah dan juga return yang rendah. Yang kedua, ada obligasi atau surat hutang. Nah, obligasi ini dinilai memiliki resiko yang sedang dan dapat diterbitkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, ada saham. Kita pasti tahu apa itu saham. Nah, saham juga dinilai memiliki resiko yang tinggi. Maka dari itu, kita harus cermat dalam membeli saham. Kita harus memperhatikan perusahaan tersebut memiliki fundamental yang baik atau tidak. Yang keempat, ada reksadana. Reksadana merupakan produk yang ditawarkan oleh pihak sekuritas yang berisi portofolio dan tingkat risikonya dapat kita pilih. Nah, modal yang kita masukkan ini dikelola oleh manajer investasi dan kita memperoleh keuntungan dari capital gain. Nah, reksadana ini memiliki berbagai produk dari pasar modal, yaitu pasar uang, obligasi, dan juga saham. Saat ingin berinvestasi di reksadana, kita dapat mengatur risiko portofolio kita sendiri saat hendak membeli atau mendaftar di aplikasi dari sekuritas tersebut. Kelompok kami menilai bahwa generasi milenial saat ini memiliki tingkat profil yang sedang, yang mana generasi milenial saat ini tetap memperhatikan aspek keuntungannya, namun juga memperhatikan aspek keamanan, sehingga tingkat risiko dan return berada dalam taraf sedang. Nah, kita dapat menggunakan rumus 30, 30, 40 dalam berinvestasi, yang mana 30% untuk pasar uang, 30% untuk obligasi, dan juga 40% untuk saham. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat menjadi motivasi untuk teman-teman melakukan investasi. Salam cuan!